Jadilah suami yang tangguh, suami yang hebat, sebagai kepala yang adalah gambaran Kristus bagi keluarga. Ya, ketemu lagi di channel kami Berdua Lebih Baik. Memang berdua lebih baik. Di video kali saya akan menyampaikan satu topik, yaitu tentang laki-laki tangguh atau suami tangguh, yaitu suami yang menjadi kepala. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Kristus, karena suami adalah kepala tubuh. Sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suaminya dalam segala hal. Mengapa dikatakan istri disuruh tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala istri. Suami adalah gambaran Kristus dan istri adalah gambaran jemaat. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus yang adalah kepala, maka istri pun juga harus tunduk kepada suami. Sebagai kepala, maka suami bertanggung jawab atas keluarganya. Di kepala ada otak sebagai pengendali tubuh. Otak berfungsi untuk berpikir. Siapa yang harus berpikir adalah suami. Pernah nggak sudah mendengar suami yang seringkali ngeluh sama istrinya atau protes, kamu nih kok nggak bisa mikir sih, kayak nggak punya otak saja? Ya, kalau ada suami yang ngomong begitu, istri ngomong saja begini, iya memang benar, aku kan tubuh, aku nggak punya otak. Yang punya otak itu kan kepala, ya kamu kan kepalanya, harusnya kamu yang mikir. Ya, jadi memang betul, saudaraku, yang berpikir harusnya laki-laki. Ketika kontrakan rumah habis, harus membayar lagi, siapa yang harus berpikir? Ya suami. Ketika waktunya bulan baru, bayar tagihan rekening listrik rumah, telepon, bayar sekolah anak, siapa yang harus berpikir? Ya suami. Ketika waktunya akhir bulan harus berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga, siapa yang harus berpikir? Ya suami. Kenapa? Karena kan otak itu ada di kepala. Suami adalah kepala. Dia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan, atas pemenuhan kebutuhan keluarga, yaitu suami. Suami sebagai kepala, dia yang mengendalikan, yang mengatur seluruh anggota keluarganya sehingga bisa hidup dengan selaras dan serasi. Yang kedua, saudara, bahwa otak tidak boleh berhenti bekerja. Kalau saudara berenang, saudara bisa menahan nafas untuk bisa beberapa saat, mungkin bisa beberapa menit, dan saudara tidak mati. Ada orang yang pingsan dan jantungnya sempat berhenti berdetak untuk sesaat, tapi ketika dipacu jantungnya, maka jantungnya bisa bergerak kembali. Namun, apabila otak itu berhenti bekerja, maka orang itu akan mati. Jadi artinya apa? Suami tidak boleh berhenti berpikir. Kalau suami nggak mau berpikir atau malas berpikir, ya berhentilah kehidupan dalam keluarga itu. Jadi saudara atau laki-laki tidak boleh berhenti untuk berpikir. Ya, kasarnya harus tetap digunakan otaknya. Saya pernah punya dosen yang usianya itu 80 tahun, mungkin lebih, tapi dia bisa mengajar, punya ingatan yang baik,
Mengapa demikian? Karena dia sering membaca, mengoreksi, artinya otaknya terus dipakai. Makanya juga dia tidak gampang pikun, tidak gampang lupa, karena selalu dipakai. Sama halnya juga dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga, suami dia harus berpikir. Makanya ketika anak-anak butuh uang sekolah, anak-anak butuh biaya sekolah, suami dia harus berpikir. Dan untuk kebutuhan lainnya, sehingga semua keluarga, istri dan anak-anak bisa merasa aman, karena suaminya yang berpikir. Bukan tubuhnya yang berpikir, tapi kepala yang berpikir. Makanya juga Tuhan mengatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena apa? Karena akulah yang memelihara kamu. Itu kata firman. Nah, Kristus yang berpikir tentang kita, bukan kita yang berpikir tentang Kristus. Enggak, kita ini percaya kepada Kristus. Bukan berpikir, bukan bertanya tentang Kristus, tapi kita percaya kepada Kristus. Sama, suamilah yang harusnya seperti Kristus yang memikirkan jemaat, berpikir bagaimana menyelamatkan jemaat, berpikir bagaimana dia menyembuhkan jemaat, berpikir bagaimana jemaatnya makmur, umatnya sehat. Demikian juga suami yang harus berpikir tentang istri dan anak-anaknya. Suami yang tangguh, suami yang hebat, suami sebagai kepala, maka dia yang akan mencari solusi atau memberikan solusi. Dalam keluarga pasti kita sering menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup. Nah, disinilah peran suami sebagai kepala. Dia menampung, dia menerima baik itu informasi persoalan, kemudian dia mencoba untuk memikirkannya dan akhirnya untuk memberikan solusi. Berarti suami ketika berperan sebagai kepala dengan sungguh-sungguh, maka istri dan anak-anaknya akan merasa nyaman, merasa tenang, karena dia tahu ketika menghadapi masalah, menemukan persoalan, pasti akan mendapatkan solusi. Karena suami atau ayah dalam keluarga sebagai laki-laki yang tangguh, laki-laki yang hebat, yang berperan sebagaimana mestinya, yaitu dalam keluarga, maka semuanya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Ya, demikian seharusnya seorang laki-laki sebagai kepala, dan saya mendorong, mengajak para suami, jadilah suami yang tangguh, suami yang hebat sebagai kepala yang adalah gambaran Kristus bagi keluarga saudara. Tuhan Yesus